Sehingga waktu Rumi sumpek, suatu ketika dia ke tempatnya seorang muridnya, namanya Salahuddin. Salahuddin ini pandai besi. Jadi tukang besi yang biasanya nempa besi itu. Nah, dia merenung di situ, termenung. Tiba-tiba dia dengar ketukan besi itu yang teng teng yang membentuk apalah kalian. Saya tidak tahu di Jogja di mana ya pandai besi. Sekarang enggak, mungkin enggak populer. Tapi dulu ada tukang besi. Nah, lama-lama bunyi ketukan ini di telinganya Rumi kedengaran kayak bunyi wirid, kayak bunyi Allah, Allah, Allah. Terus di setiap ketukannya, dan secara nggak sadar tubuhnya bergerak mengikuti irama ketukan besi itu. Dari situ nanti terus dia berputar. Dari situ nanti lahir Whirling Dervish yang terkenal dalam torekot yang di torekotnya Rumi itu namanya torekot Maulawiyah. Oke. Jadi torekot yang dikembangkan sesuai ajaran-ajaran Rumi. Ajaran-ajarannya dirumuskan sama sahabatnya yang namanya Syekh Husamuddin. Kalau Rumi dia nulis beberapa kitab besar yang populer, yang kita ngaji di sini sama Cak Kus itu Rubaiyat. Rubaiyat itu 1600 bait syair. Nanti kitab yang dia tulis paling terkenal lagi Diwanu Syamsu Tabriz. Ini pujian-pujian syair tentang gurunya Syamsu Tabriz. Tentang gurunya juga dia tidak cuma nulis diwan, tapi nulis Maqalatus Syamsu Tabriz. Dia juga nulis maktubat. Yang paling terkenal dari Rumi secara internasional juga adalah Masnawi. Masnawi ini bagi beberapa tokoh disebut Qurannya Persia, karena ditulis awal pakai bahasa Persia. 25.000 bait syair didiktekan pada sahabatnya Syekh Husamuddin dalam jangka kurang lebih 15 tahun. Meskipun enggak secara kontinu di tahun-tahun terakhir kehidupannya Rumi. Itu untuk menutupi kerinduannya pada gurunya. Syekh Husamuddin ini sahabatnya yang bertugas mencatat syair-syairnya Rumi. Jangan salah, Rumi itu kalau bersyair enggak pakai mikir, enggak pakai nulis. Namanya bil bidah. Jadi kayak orang ngomong tiba-tiba keluarnya syair aja. Jadi dia tidak pakai, kayak kalian kan bikin puisi sak garis keliru dicoret, dihapus, ganti lagi. Kurang indah dihapus. Enggak, kalau Rumi namanya bil bidah, secara langsung. Badihi itu kan langsung. Jadi begitu dia ekstase dia ngomong dan muridnya mencatat. Dari situ lahirlah Masnawi yang 25.000 bait syair. Dan syairnya itu kalau Masnawi coba sekali-sekali dibaca. Saya tahu teman-teman akrab tidak ya dengan warisan-warisan semacam ini. Saya dulu zaman mahasiswa sukanya yang terjemahannya Nicholson itu. Nicholson aja menerjemahnya panjang, hampir 25 tahun. Menerjemah karyanya Rumi mulai 1925 sampai 1950. Orientalis itu mau sekian puluh tahun menggeluti karya umat Islam. Jangan dibandingkan sama kita. Ya, nanti kita malu. Kita kan bisanya cuma marah-marahin orientalis. Padahal kita tidak mau setekun orientalis untuk belajar Islam. Itu kelebihan kita hari ini. Iya, kita kan senengannya nesu. Kalau ada yang nggak cocok dikit marah-marah. Kemarin saya waktu di Jakarta ada wartawan yang tanya, Pak Faiz, ngaji filsafat itu kitabnya apa? Tidak ada kitabnya. Lah kok tidak ada kitabnya? Ya memang tidak ada. Lah terus pakai apa? Tak bilangin kitabnya itu kitab cahaya. Ya kan kitabnya cahaya atau kita. Iya. Jadi
Terus yang datang itu siapa aja kan? Biasa tak pakai guyon itu kan. Yang datang ke sini itu semuanya bercahaya. Karena senengannya pegang HP, dipegang, wajahnya bercahaya semua. Ada yang tanya gitu. Ya kemarin saya waktu sama Pak Said Akil itu kan, terus gimana ya Pak solusinya, ada hoax, ada berita palsu itu kan, di panel sama banyak tokoh yang lain. Solusinya banyak, tapi ya masih sumpek aja. Akhirnya terakhir, kata-kata terakhir Pak Faiz gimana? Gimana kalau kita berdoa saja? Doa kita itu selama ini kurang. Kita kan biasanya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sekarang dunianya tambah satu lagi, dunia maya. Itu kan kita kan bingung hari ini gara-gara dunia maya. Jadi gimana Pak Yai Said kalau doanya sekarang kita tambah ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fid dunya maya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, wong Jakarta bingung iki kiai opo. Oke, terus. Jadi Rumi seperti itulah sosoknya. Kalau dari sisi fikih, Rumi ini Hanafiyah, bukan Syafi'iyah. Kalau dari sisi kalam, Rumi ini Maturidi, Sunni jelas. Jadi di antara Sufi besar, kebanggaannya orang Sunni itu Jalaluddin Rumi. Ada satu kisah yang saya suka waktu Rumi berguru sama Syamsul Tabriz. Satu ketika gurunya ini kan wali itu kan so aneh-aneh. Satu ketika Rumi, kita malam-malam ngobrol gini kan enaknya sambil minum ya. Mbok tolong kamu beliin tuak, beliin arak, nanti kita minum bareng-bareng. Rumi heran, sampean ini sehat Pak Guru? Kan kamu sering gitu hari ini kan, Anda sehat? Mesti gitu. Ya. Sekarang kan sering kamu disindir gitu kan, di WA di Facebook kan mesti gitu. Anda sehat? Yang paling banyak sekarang Anda Muslim, mesti gitu. Ya. Kalau yang perempuan gampang jawabnya bukan, saya Muslimah. Sama gurunya disuruh beri arak, disuruh beri minum-minuman keras. Kan Rumi, lah gimana guru saya malu nanti kalau ketahuan murid-murid saya, ketahuan orang-orang, wong wali kok malah minum-minum. Loh kamu mau apa enggak? Kalau enggak mau ya enggak usah jadi muridku. Yalah terpaksa berangkat. Padahal kedai arak itu ada di perkampungan orang Nasrani. Akhirnya Rumi ya wis gampang lah diatur. Terus dia pakai jubah besar. Habis beli terus dimasukin jubahnya biar enggak ketahuan. Kok dilalah orang-orang Nasrani yang ada di situ ngincer, ngapain Rumi di sini? Malah beli minuman keras, diikuti dari belakang. Begitu nyampe depan masjid, teriak ini orang Nasrani, lihat wali kalian, sufi kalian beli minuman keras. Itu orang masjid, masa tau nggak percaya awalnya. Begitu dibuka, coba lihat di jubahnya, bener ada minuman keras di situ. Wah, wali palsu berarti dipukuli banyak orang Rumi di situ. Saat Rumi dipukuli terus gurunya datang, Syamsul Tabriz. Gurunya bilang, kalian salah paham, itu bukan minuman keras, itu cuma air putih biasa. Waktu coba lihat, ternyata benar air putih biasa. Itu sebenarnya pelajaran buat Rumi. Rumi, kamu membanggakan apa? Status, nama besar, kewalian, penghormatan orang lain. Apa benar mereka menghargaimu, menganggapmu penting, menganggapmu besar? Wong cuma gara-gara botol kecil ini aja kamu sudah dipukuli. Jadi tidak ada atribut, tidak ada nama, tidak ada kebesaran, tidak ada kebanggaan. Kalau sama orang lain ya manusia itu begitu. Maka jangan menyombongkan nama besar, jangan menyombongkan nama baik. Mungkin di Indonesia dulu ada ulama yang gara-gara nikah lagi, terus orang se-Indonesia marahin dia. Ada kan begitu? Nama besarnya langsung jatuh. Loh, itulah rakyat, itulah masyarakat. Kalau kita mengandalkan pendapat masyarakat, kita menjaga nama baik di tengah masyarakat, apa nama itu? Apalagi di era hari ini kan fitnah, berita bohong berseliweran.
Kalau kita andalannya nama baik, besok kamu tak bikinin hoak, namamu langsung jatuh. Maka jangan mikir itu. Tidak usah sibuk dengan orang menganggap aku baik apa enggak. Yang penting lakukanlah, jadilah orang baik. Nggak usah mikir, benar nggak aku baik, orang melihatku baik. Ada kebalikannya, aslinya kamu jelek, tapi kamu pingin dianggap baik. Itu nanti yang disebut pencitraan. Nah, oke. Wong kamu foto aja kan, foto itu kan harusnya nggak menipu. Tapi kan kamu cari aplikasi sekiranya wajahmu bisa kelihatan cakep, kan gitu. Foto dari depan jelek, dari samping dari samping, kan sering-sering begitu. Oke, bismillah, sekarang kita lihat ya. Punya apa Rumi? Sebentar kita lihat garis besar pikirannya sebelum masuk ke cinta. Gagasan dasarnya hampir semua sufi adalah melampaui yang lahiriah. Itu kalimat-kalimatnya Rumi. Dari fihi ma fihi itu salah satu karya Rumi yang tidak puisi, tapi bukunya agak tipis, yang ngomong tentang metafisika. Jadi katanya Rumi, segala sesuatu yang tampak di depan kita bukanlah hakikat yang sesungguhnya. Ini hampir semua sufi bilang begini. Yang lahir itu tidak sejati. Yang kelihatan itu tidak asasi. Rumi ngasih contoh. Yang tampak dari bumi adalah debunya. Namun di balik debu itu adalah sifat-sifat Tuhan yang mengejawantah. Dimensi dalamnya adalah emas permata, sementara dimensi luarnya adalah sebongkah.